Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim proyek kemanusiaan dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan bangga, kami ingin menyampaikan presentasi mengenai hasil-hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi publik daerah rawan banjir yang merupakan bagian dari penelitian MBKM, proyek kemanusiaan, data driven kesiapsiagaan bencana dan resiliensi pasca bencana, yaitu pemetaan kebutuhan dan desain arsitektur sistem. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Miftah Laila Nurjana, ada Umi Azkia, ada Bagus Tri Wicaksono, ada Zulfar Rifai, ada Ramadan Dwi Susanto, dan ada Muhammad Stanley Putra Pratama. Selanjutnya ada pendahuluan. Proyek Sistem Informasi Publik Daerah Rawan Banjir di DKI Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir. Sistem ini menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang potensi banjir, termasuk peringatan dini, pemantauan cuaca, berita terkait banjir dan kondisi air. Tujuannya dibuatnya video ini, kami membuat video ini untuk mengajak Anda semua bergabung dalam upaya membangun masyarakat yang siap menghadapi bencana. Dengan dukungan Anda, kami dapat mewujudkan sistem informasi publik daerah rawan banjir di DKI Jakarta dan membantu menyelamatkan nyawa serta melindungi harta benda masyarakat. Latar belakang, banjir adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Kondisi geografis, iklim, dan urbanisasi yang cepat meningkatkan risiko banjir di ibu kota. Banjir di DKI Jakarta bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan bahkan korban jiwa. Pendekatan data science menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan kebencanaan, khususnya banjir. Dengan memanfaatkan data dan algoritma, data science dapat membantu: 1. Memprediksi potensi banjir. 2. Memberikan peringatan dini. 3. Meningkatkan edukasi dan kesadaran. 4. Memantau kondisi air. 5. Membuat peta risiko banjir. Untuk mencapai proyek sistem informasi publik daerah rawan banjir DKI Jakarta, kami menerapkan metode data science. Berikut beberapa teknik penerapan data science dalam proyek ini. Yang pertama ada analisis data historis, kedua ada pembelajaran mesin atau machine learning, ketiga ada visualisasi data, keempat ada integrasi data. Metode pengumpulan data dan pengolahan data. Kami menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu metode analisis prediktif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kuantitatif. Metode pengolahan data lalu diikuti dengan beberapa tahapan meliputi: pertama ada persiapan data atau data preparation, kedua ada klasifikasi, ketiga ada verifikasi, dan terakhir ada pembuatan kesimpulan. Berikut adalah manfaat website kami bagi masyarakat. Yang pertama ada meningkatkan kesiapsiagaan, kedua ada meminimalkan dampak banjir, ketiga ada meningkatkan kesadaran akan bencana banjir, keempat ada mendukung pengambilan keputusan. Kontribusi terhadap pemecahan masalah. Pertama ada dampak banjir dapat sangat merugikan baik secara ekonomi maupun sosial. Dan sistem informasi publik daerah rawan banjir di DKI Jakarta diharapkan dapat membantu mengurangi dampak banjir dan membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Selanjutnya ada tahapan pengumpulan data, ada dua. Yang pertama identifikasi sumber data pemerintah dan data survei. Yang kedua metode data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik analisis data. Kami menggunakan 3 teknik analisis, yaitu yang pertama analisis statik, yang kedua message learning, dan yang ketiga analisis spatial. Proses pengembangan sistem informasi ada 7 tahap. Yang pertama analisis kebutuhan pengguna, yang kedua perencanaan sistem, yang ketiga desain UX, yang keempat pengembangan sistem, yang kelima pengujian sistem, yang keenam implementasi sistem, dan terakhir yang ketujuh, tahap yang ketujuh itu pemberian sistem. Proses pengembangan sistem informasi. Teknologi yang kami gunakan dalam pengembangan sistem informasi ada Livy, ada GitHub, ada Tewit CSS, ada Next.js, dan yang terakhir ada integrasi data science. Lalu selanjutnya dari pengembangan sistem, pemrograman sistem informasi dilakukan dengan metodologi waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tim pengembang bekerja sama merancang, mengembang, dan menguji sistem. Lalu ada pengujian sistem, yaitu tahap uji coba sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Berbagai jenis tes dilakukan termasuk tes unit, integrasi sistem, dan penerimaan. Lalu ada integrasi data science pada sistem informasi. Ada yang pertama pengumpulan dan persiapan data, yang kedua pemilihan model machine learning, yang ketiga pelatihan model, 4 evaluasi model, yang kelima integrasi model ke dalam sistem, dan yang terakhir pemantauan dan pemeliharaan. Temuan analisis data. Yang di kiri itu ada grafik aktual versus predicted water level in Manggarai. Level air aktual dan prediksi di Manggarai sangat dekat, menunjukkan prediksi yang akurat, tidak ada banjir yang terdeteksi. Lalu di sebelah kanan, aktual versus predicted water level in Istiqlal. Level air aktual dan prediksi di Istiqlal sangat dekat, menunjukkan prediksi yang akurat, tidak ada banjir yang terdeteksi. Hasil sistem informasi. Pertama, ada fitur pemantauan banjir, menyediakan fitur pemantauan banjir secara real time yang menunjukkan kondisi banjir di berbagai wilayah Jakarta.
Kedua, fitur prediksi banjir menyediakan fitur prediksi banjir yang dapat memprediksi lokasi dan ketinggian banjir di masa depan. Ketiga, fitur peringatan dini. Mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui notification. Keempat, ada fitur edukasi dan berita informasi banjir, menyediakan fitur edukasi dan berita terupdate terkait informasi banjir, bahaya banjir, dan cara-cara penanggulangannya. Dan terakhir ada fitur peta informasi banjir, menyediakan visualisasi komprehensif dan terperinci tentang area-area yang beresiko banjir. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi dari desain Figma dan juga website yang sudah jadi dari kelompok kami. Desain awal output yang kami harapkan itu ada 7. Pertama, peringatan dini yang akurat. Kedua, pemantauan cuaca dan kondisi air terkini. Terus ketiga, ada kemudahan akses informasi banjir. Keempat, interaksi dan kolaborasi efektif. Selanjutnya ada peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada pemanfaatan data optimal. Dan juga yang terakhir ada cepat dan tepat guna memprediksi banjir. Di sini ada desain website kami yang sudah jadi, desain akhir dari yang UI UX. Di sini ada websitenya dan beberapa yang lain. Ini udah jadi, udah lengkap. Selanjutnya, ini website kami yang sudah jadi, yang sudah dikerjakan kelompok tahap 3. Ini menu home. Di sini ada papan dashboard, peringatan dini, informasi ketinggian air. Di sini ada pengelolaan air, cepat, berita dan yang lain, ada header dan footer. Di dalam kolom sini ada informasi banjir. Di sini ada edukasi seputar banjir, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, terus pengendalian banjir dan lain-lain. Di sini ada tab peringatan dini. Ini informasi ketinggian di pintu air di sana. Misalkan datanya di sini pasar ikan di lautnya pintu air jam segini, di aliran tengah tingginya segini. Misalkan di PL Marina ikan laut. Terus ada satu yang lain, ada lagi. Di sini ada data prediksi banjir. Menyediakan visualisasi data tingkat muka air, pintu air di Manggarai dan Istiqlal. Nih, Manggarai tingginya segini di jam segini. Terus nanti ada prediksinya keluar. Di sini di pintu air Istiqlal dengan data berikut. Lalu selanjutnya di sini ada tab peta informasi banjir. Di sini ada beberapa total pintu air, total rumah pompa, total pos curah hujan, total pos pengamatan, posko banjir, dan total waduk. Ini fiturnya live, jadi bisa dicek langsung dan sudah sesuai dengan data yang kami dapatkan. Misalkan sini ada 130 total posko banjir, di sini ada, misalkan di sini ada dekat Jalan Walu, dekat Masjid Al-Afrai. Di sini ada pompa air dan lain-lain. Sini ada berita yang tadi di home itu nyambung ke sini. Sini ada tanya jawab, tab tanya jawab, tab pencegahan, informasi pencegahan, ada evakuasi. Ini kontak kami dan kontak darurat. Salah satu tantangan kami memastikan informasi terkait situasi banjir, penyelamatan, dan bantuan mudah diakses dan dipahami oleh pengguna, dan juga memastikan pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus membingungkan mereka dengan navigasi yang rumit. Solusi: membuat menu navigasi yang terstruktur dengan baik dengan menggunakan hierarki yang logis. Kesimpulan: penggunaan data science dalam proyek ini terbukti efektif dalam pertama, meningkatkan pemahaman tentang pola dan tren banjir di Jakarta. Kedua, membangun model prediksi banjir yang akurat. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat untuk manajemen risiko banjir. Rekomendasi: perbaikan dan pengembangan yang diharapkan. Pertama, itu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan sistem. Kedua, memastikan desain antar muka pengguna dapat beradaptasi dengan beberapa perangkat. Pesan-pesan terakhir dari tim kami adalah yang pertama, ada kolaborasi data sains dan proyek kemanusiaan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir melalui prediksi akurat dan peringatan dini. Yang kedua, dengan solusi yang inovatif dari data sains, kami memastikan informasi banjir mudah diakses dan dimengerti oleh semua pengguna. Demikianlah presentasi mengenai sistem informasi publik daerah rawan banjir. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang temuan-temuan utama dari penelitian dan pengembangan proyek ini, serta manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari sistem ini. Tim pengembang jawaban berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa depan. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.